cuman apa merasakan pegal-pegal ya badannya. Ya ini nggak apa-apa direkam. Dan emang ini untuk intro ya. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Ya, jadi dia sakit pegel-pegel kan ditolak rumah sakit nggak opnam karena dianggap tidak sakit serius. Akhirnya hari berikutnya atau tadi malam itu tiba-tiba drop posisinya terus masuk ICU ya udah langsung eh, ya takdir dari Allah ya memang nggak ada gitu ya meninggal. Kebetulan dia apa orang Makassar jadi mau dikuburnya di Makassar. Ya, jadi gitu Bapak Ibu ya, sekilas kita harus menjaga kesehatan ya, khususnya menjelang ya ini mau klasikal kan ya Bapak Ibu hari apa nih? Ke BDK hari apa? Nanti Hari Senin, Pak. Senin, Senin ya. Eh anunya hari apa? Seminarnya. Seminarnya hari Rabu. Oh, Mulainya hari hari Rabu. Selasa. Iya, iya, iya. Ya itu nanti apa disehat-sehatkan lah ya. Temen yang itu lagi mau lahiran siapa Mbak siapa? Mbak Nur Koyimah. Nur Koyimah ya mudah-mudahan dia juga diberikan kelancaran ya sehat dan Amin. selamat semuanya. Hmm. Ya baik Bapak Ibu kita akan konfirmasi terakhir ya. Eh, kalau ibaratnya rally ya apa balap rally ya gitu. Checkpoint terakhir nih kita cek nanti mungkin satu-satu tapi nanti yang lain ngikuti ya. Tolong yang sudah saya jelaskan sesuai dengan contohnya nanti ngikutin. Nah, mungkin kita mulai dari Mbak Indi aja dulu. Bisa ditampilkan Mbak laporannya Mbak. Sudah jadi kan ya? Sudah, Pak. Mm-mm. Cukup di cover, terus nanti bab 3 aja ya. Iya, Pak. Ya oke. Ini nilai-nilai dasar ke negeri sipil, revitalisasi peralatan laboratorium. Oke. Ini dulu yang seminar yang uji siapa ya? Mbak Nindi. Bu, Bu, Bu Katam. Oh, yang buka tahu. Iya. Sama saya nggak tahu dulu ini tak dampingin nggak ya? Waktu itu moderatornya Pak Muhlis, Pak. Oh, gantian ya. Iya. Oke, oke, oke. Saya. Nama NIP jabatan, oke. Hmm, Langsung oke, bab saya. 3. Iya, coba di bab 3 ya. Capaian kan? Capaian aktualisasi ya. Hmm. Ini, Pak. Hmm. Ya maaf, habis ada telepon ya. Eh, jadi bab 3 ini nanti teman-teman semua bikin eh, capaian aktualisasi ini yang tiga, anu ya, tiga kolom tabel. Udah ada belum Mbak Udah, Nindi? Pak. Eh, Ah ya, ini coba. Jadi eh, tiga dua ini aspeknya cuman revitalisasi aja Mbak. Iya, Pak. Revitalisasinya saya ambil yang inventarisasi, terus Hmm, labelisasi sama penyusunan administrasi. Nggak, yang lain aspeknya ada nggak? Oh, nggak ada, Pak. Hmm. Jadi nanti diubah ya Mbak ya. Maksudnya posisinya yang tabel ini nanti di atasnya yang tabel yang tadi ya. Oh, iya, Jadi Pak. bab 3
capaian aktualisasi ada narasi sedikit, baru langsung tabel ini ya. Oh, iya, Pak. Narasi langsung tabel ini, baru tabel yang itu. Tapi eh, ini nama tabelnya diganti, Mbak. Jadi jangan aspek revitalisasi, tapi eh, capaian ya, capaian hasil aktualisasi. Ya, nah jadi gitu ya. Nanti teman-teman bikin tabel 3 kolom seperti ini, aspeknya, kemudian kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Nah, aspek ini sarana dan prasarana ya kan. Nah, ini sudah disampaikan ya, eh, peningkatannya Mbak Nindi khususnya ya apa gitu ya. Nah, ini peralatan Napoleon telah terinventarisasi, oke. Terus administrasi laboratorium tidak tersedia dokumen, terus yang kondisi sesudahnya ada ya. Kemudian apalagi tata kelola dan layanan. Ya, oke. Ini aspeknya nanti teman-teman inventarisir sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin. Karena ini akan menunjukkan bagaimana kemanfaatan atau impact atau apa ya namanya, dampak dari aktualisasi Bapak Ibu ini berdampak sangat positif atau enggak gitu ya. Ya, kemudian apalagi Mbak setelah tata kelola layanan, coba ke bawah lagi. Sudah, Pak. Nah, ini tambah lagi Mbak. Nah, bahkan gini Mbak Nindi ya. Mbak Nindi bisa menggunakan juga aspek-aspek yang terkait lainnya. Misalnya begini, kalau kemarin teman kalian yang mengangkat tema apa media pembelajaran ya, itu dia tambahkan aspek kolaborasi antar guru ya. Jadi aspek kolaborasi antar guru itu tadinya itu belum ada kolaborasi untuk ngajar itu belum ada. Tetapi dengan dia membuat media pembelajaran itu guru sejawat ya sama-sama guru IPA misalnya. Nah dia saling tanya gitu loh. Nah itu dimasukkan Mbak. Misalnya seperti itu. Nah kalau ini lebih kepada pembelajaran Mbak. Nanti tambahkan ya. Ini yang inti kan di pembelajaran. Coba kira-kira aspek apa nih? Aspek eh, eh, pemahaman siswa misalnya. Pemahaman siswa terhadap mapel atau peralatan laboratorium. Tadinya misalnya tidak kurang ya, kondisi sebelumnya itu kurang. Ya nanti setelah adanya penataan ini menjadi pemahamannya meningkat. Nih, ada kuesionernya nggak Mbak atau asesmen untuk dari siswa? Nah, nanti Eh, linknya itu. Kalau asesmennya cuma ke Nah, guru, Pak. Soalnya misal ada peminjaman alat itu yang pinjam gurunya. oh ke gurunya. Ya berarti anu. Ya tadi kolaborasi bisa tahu masuk tahu Iya. kata-katanya itu. Terus yang aspek lainnya mungkin ya bisa minta Mbak data dari yang guru yang pakai peralatan ini. Jangan bisa minta, Bu, Oh. gimana datanya anak-anak ini setelah kita tertipkan sarana lab ini bagaimana gitu kan. Nah, apakah atau kalau nggak pemahaman Hmm. minat siswa terhadap praktek laboratorium. Nah, Mbak Nindi sebenarnya bisa bikin kuesioner sendiri, Mbak. Sebarkan ke siswa. Gitu. Nggak usah nunggu-nunggu dari guru yang ngajar mereka. Gitu. Atau Ya. minimal di kelasnya Mbak Nindi sendiri. Ngajar berapa kelas, Mbak? Anu ya. Enggak, Pak. Karena ini ya, apa namanya? Prenatal lab ya. Iya, iya, Pak. Iya. Anu, Mbak. Nanti bikin kuesioner, Mbak. Ya. Ke siswa Google Form bisa. Ya kan?
gimana nih kamu dengan adanya ini setelah saya lakukan ini bagaimana? Nah, gitu ya. Iya, Pak. Itu terus aspek apa lagi Mbak? Nah, sebanyak-banyaknya aspeknya ini. Eh, Kemanfaatan dari apa penataan ini apa misalnya? Eh, Itu tata kelola dan layanan udah bagus ya kan, oke. Muaranya kan ya itu memang di anak-anak tuh Mbak. Bagaimana mereka itu bisa enjoy, bisa senang menggunakan alat-alat lab ini gitu. Iya, Atau Pak. yang tadinya belum terfasilitasi mereka Jadi terfasilitasi. terfasilitasi. Gitu ya nanti sambil direnungkan Mbak Nindi apa saja kemanfaatannya Iya, dari Pak. ini. Ya itu udah bener tabelnya kayak gitu. Jadi aspek kondisi sebelum, kondisi sesudah, gitu ya. Iya, Pak. Sebanyak-banyaknya Mbak, karena nanti kemungkinan besar yang akan ditanyakan di seminar ya ini, cuman ini aja. Paling sama suruh nunjukkan fotonya. Coba gimana foto sebelum, foto sesudah. Nah, itu paling suruh nunjukkan aja. Bener nggak sih Mbak Nindi ini sudah melakukan ini, gitu kan. Nah, paling gitu Mbak Nindi ya. Iya, Pak. Nah, terus nanti juga ditanya satu lagi adalah rencana tindak lanjut Mbak Nindi. Apa yang mau Mbak Nindi lakukan setelah ini? Setelah latsar ini selesai? Mau Kalau ngapain? Apa udah ini dilepas aja? Nggak ngurus lagi saya. Udah oh, lulus latsar. kalau Nah, rekomendasinya itu yang pertama nanti saya berencana untuk melakukan pembaruan data inventarisnya secara berkala, Pak. Paling oke. enggak 1 semester 1 kali. Bagus. Ya, Kemudian terus apa kan lagi? kemarin ini yang administrasi saya kan belum sampai tahap implementasi, baru uji coba. Nah, nanti ke depannya ketika Mm-mm. ada peminjaman dari guru, itu nanti udah pakai Google Form tersebut, Pak. Oh gitu. Belum sempat Iya. diaplikasikan yang ini. Kemarin baru uji coba aja, Pak. Oke. Terus apa lagi? Kemudian, nah, karena kan di ruang itu belum ada lampunya ya, Pak. Nanti ke depannya saya Mm-mm. berniat untuk mengusulkan pengadaan lampu. Sama nanti Mm-mm. Ya mungkin boleh. kalau bisa ada aparnya. Kemudian Mm-mm. yang Ya bagus itu. keempat, yang keempat Mm. nanti evaluasi dan monitoring dari pihak kepala madrasah bersama saya dan guru IPA. Kemudian yang kelima nanti pengadaan alat dan bahan yang belum tersedia untuk melengkapi kebutuhan praktikum guru. Ya bagus. Mm-mm. Nah itu nanti biasanya ditanyakan Mbak Nindi ini langkah-langkah ini setelah selesai aktualisasi itu apa. Nah ini udah lengkap ya, komprehensif. Mudah-mudahan ya bisa dipenuhi ya. Karena kembali kepada anggaran tuh, kalau masalah ini anggaran ya. Nanti kalau masih belum ini Mbak Nindi harus putar otak lagi kalau belum terpenuhi ya. Mungkin bisa pakai virtual lab atau apa gitu. Ya mudah-mudahan lah bisa ya. Pak siapa kepalanya? Pak Nur Rondi, Pak. Oh ya, ya mudah-mudahan beliau bisa ya untuk apa, mengabulkan atau merealisasikan ini ya. Ya beliau juga ngusul juga sih ke atas ya. Iya, Pak. Oke, Pak Nindi ada yang ditanyakan terkait ini Eh, laporan? Kalau yang aspek itu paling enggak minimalnya berapa ya, Pak? Yang aspek tadi. Aspek Iya. ya 5 lah paling nggak. Baik, Pak. Mm-mm. 5 ya Bapak Ibu ya. Minimal 5 aspek gitu. Tapi yang benar-benar poin lah. Iya, Benar-benar itu signifikan gitu ya Mbak Nindi. iya, Jadi Pak. kelihatan banget eh, dampak atau manfaatnya gitu. Sekarang ini kan saya udah ngomong berkali-kali kita ini kerja ini apa harus dipamerkan sekarang ini. Apa-apa dipamerkan nih. Sekarang ini zamannya pamer. Ya, kalau nggak dipamerkan kerjanya nanti apa? Oh ya, satu lagi Mbak Nindi nanti data-data yang
yang menunjukkan kemanfaatan tadi ya, itu kalau foto satu dua bisa mewakili boleh ditampilkan di halaman capaian ya. Baru sisanya di apa? Di lampiran ya. Yang lain juga ya, Bapak Ibu yang lain. Kalau ada satu dua foto mewakili boleh di bagian capaian ya. Iya, Pak. Nah, tapi kalau udah lebih dari dua, lebih dari dua ya itu di lampiran gitu. Ya, pokoknya bukti-bukti yang krusial boleh dipajang di capaian gitu ya. Kalau selain itu kasih link atau apa di lampiran cukup. Jadi seperti itu modelnya. Eh, yang paling penting di bab 3 itu adalah memamerkan tadi seluruh kesalahan beberapa teman-teman kemarin sebelum kalian itu mereka ditumpuk di lampiran. Ya, hasil-hasil yang menarik-menarik, yang bagus-bagus malah disimpan atau diumpet ke di lampiran. Nah, nanti nggak kebaca ya, sayang banget. Ya, ini yang hasil-hasil yang brilian, yang luar biasa ini harus kalian tampilkan di bab capaian. Ya, oke, gitu Mbak Nindi. Ada yang Iya, mau Pak. ditanyakan lagi? Sementara sudah, Pak. Itu ya, oke, nanti sambil jalan sama yang lain. Baik, lanjut Mbak Rahma Rizky. Mbak Rahma Rizky mau ditampilkan apa enggak? Oke, Bapak, kebetulan untuk yang kegiatan terakhir sosialisasi dan Mm-mm, juga kuesioner untuk wali kelas itu belum mm-mm. terlaksana karena Oh dari iya, mentor itu dijadwalkan besok hari Kamis, Bapak. Seperti mm-mm. itu. Jadi Atau untuk sementara judulnya yang aja dulu, ada nggak dulu. apa-apa Mbak. Bukan, oke, Judulnya, halaman cover. judul. Ya, cover itu kan, kalau saya kemarin nguji itu ngeceknya cuman cover Iya, aja, iya, tak iya. suruh benerin covernya. Coba Mbak ini, mungkin juga nanti perlu koreksi. Siapa tahu yang Mbak Nindi tadi coba Mbak Rama ditampilkan Iya, covernya. Sama ini ya Bapak Ibu, oke, Bapak. pemenggalan, pemenggalan Bentar. kata kalimatnya ya. Misalnya tadi Mbak Nindi di mana? Pelaksanaannya di mana? Sanaan gimana, Pak? Ininya aktualisasinya di mana? Di ruang Tempatnya? di ruang penyimpanan Enggak, laboratorium. maksudnya Eh, di sekolah mana? oh, MTS Negeri 6. MTSN 6 ya kan? Iya, Ya jangan D-nya di atas terus MTS-nya di bawah ya. D-nya harus di bawah ya. ini di bawah. Ya di, Oh, iya, Pak. ya pemenggalan kalimatnya itu loh. Iya, Terus sarana, terus terus enter laboratorium, nah, itu juga nggak pas. Ya sarana laboratorium digabung gitu ya. Nah ini Mbak Rahma itu profesinya dihapus aja Mbak. Nilai-nilai dasar profesi. Nah, itu dihapus aja. Nah, digitalisasi pencatatan layanan bimbingan dan konseling. Ya. Itu untuknya mendingan di bawah apa di atas Mbak Rahma. Hmm, Untuk oke, peningkatan tuh Bapak. kayaknya enaknya Hmm. di bawah ya. Untuknya di Digitalisasi enter data itu. layanan bimbingan dan konseling untuk Ya, untuknya itu oke. kayaknya ya, monitoring perkembangan efektivitas itu kalau bisa dikecilkan aja Mbak. Untuk sampai peserta didik itu kalau bisa satu deret aja. Oh Fontnya iya, dikecilkan aja ukuran fontnya ya. Yang untuk peningkatannya. Baru itu di MTS-nya di bawah Mbak. Di MTS 2 Boyolali. Nah,
D-nya Oke. di bawah D-nya itu. Nah, ya gitu aja. Oke. Tapi agak digedein dikit nggak apa-apa. Fontnya kalau cukup, ya, kalau nggak ya udah segitu aja. Oke. Oke, eh, bimbingan dan peningkatan ya. Nama, NIP, jabatan ya. Ya, oke. Nah, terus tadi yang capaian dibikin 3 kolom ya, Mbak Rahma, sama ya. Oke. Oke. Sementara ngeten Gimana? Ya, iya Pak, ini Pak. aspek. Sementara seperti Ya, ini bagus ini. Sistem pencatatan layanan BK. Oke. Ya, itu udah ada 5 kok. Nih, bisa udah cukup, bisa ditambahi lagi ya. oke. Bagus itu ya. Kompetensi digital, guru BK dan wali kelas. Ya. Nah, terus untuk evaluasinya apa, Mbak? Yang belum apa? Kegiatan evaluasi yang belum. Oke. Kegiatan sosialisasi kepada wali kelas terkait aplikasi BK niku, kali evaluasi dari wali kelas untuk mengisi kuesioner. Oh ya, oke. Nah, nanti itu hasilnya diolah ya, Mbak ya. Oke. Hasilnya diolah. Nanti itu bisa untuk nambahin di tabel ini juga Oke. hasilnya gitu. Misalnya aspeknya apa ini? Aspek peran dari orang tua siswa misalnya kan ya. Atau Oke. aspek apa nih yang terkait dengan orang tua belum ada tuh kayaknya Mbak ini. Belum, Bapak. Nah, itu nanti bisa ditambahkan itu dari Oke. hasil kuesioner itu atau polling itu ya. Bukan polling ya. Hasil apa? Survei ya. Ini orang tua kira-kira terhadap pelayanan PK ini seperti apa. Nah, mungkin tadinya mereka nggak peduli ya dengan layanan PK atau mungkin persepsinya juga masih, wah kalau anakku masuk BK ini berarti nakal nih anak saya kan gitu. Nah, jadi mungkin aspeknya Hmm. persepsi orang tua bisa juga Mbak. Ya, persepsi orang tua terhadap Oke. bimbingan konseling di sekolah itu seperti apa. Sebelumnya misalnya ya tadi menganggap sebagai BK hanya untuk anak-anak yang nakal atau bermasalah gitu kan. Tapi nanti mereka justru bisa memanfaatkan nah, kondisi sesudahnya orang tua bisa memanfaatkan BK ini untuk menggali potensi dari anaknya. Mungkin mungkin gitu. Itu Mbak Rama, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Bapak. Oke, untuk Hmm? apa kuesioner itu saya bikin buat wali kelas kan saya fokusnya Mm-mm. pada aplikasi Oh, layanan wali kelas BK ya. Mm-mm, iya, iya. digitalisasinya itu. Jadi Iya. bentuknya nggih aplikasi lah. Itu perlu Mm. ditambahkan ke niku orang tua apa tidak? Ini terserah Mbak Rama. Kira-kira kalau memungkinkan sih saya pikir Hmm. keren juga kalau sedikit sampel dari orang tua Mbak. Misal satu kelas aja ya. Hmm. Nah, kalau enggak ya wali kelas cukup Oke. lah, gitu ya. Hmm. Minimal wali kelasnya Nggih, yang nggih. Wali. tercerahkan. Wali kelasnya itu tadi Mbak. Pertama mereka kondisi sebelum tuh wali kelas juga kurang paham apa sih BK itu gitu kan. Nah nanti setelah adanya ini Nggih. wali kelas juga lebih lebih aware lagi terhadap BK ini. Ya, Nggih. jadi kalau Nggih, Bapak. ibaratnya itu gini Mbak. Oh ternyata layanan damkar itu bisa kalau tangan kita kecepet tuh bisa manggil damkar juga gitu. Ini kalau saya ada masalah apalah terkait konseling ini, oh bisa manggil BK misalnya. Jadi lebih pemahamannya tentang BK bisa lebih karena mungkin gitu Mbak. Selain manfaat yang udah ada Nggih. di sini ya, aspek-aspek itu. Ya, saya pikir itu Mbak. Nggih. Apa ya? Nggih, Bapak. Mm-mm.
Ya, ada kendala nggak? Apa kendalanya? Kendalanya apa? Hmm, sampai saat ini belum ada sih, Pak. Hmm. Mungkin itu apa konsultasi sama mentornya waktunya mungkin karena banyak kegiatan di sekolah akhir-akhir ini. Hmm. Seperti itu. Ya, Jadi ya, ya. menjadwalkan sosialisasinya juga mepet sekali. Ya. Kalau perlu di rumah ya Mbak Rizky. Di Bukan? rumahnya beliau sambil bawa durian apa-apa gitu. Ya. Iya, Ya, artinya memanfaatkan waktu yang luang gitu ya. iya, Karena iya. kan pelajar ini kan ya penting ya. Nggak cuma bagi kalian peserta Latsar. Ini lebih jauh lagi untuk unit atau tempat kerja Bapak Ibu ini penting Latsar ini kan. Karena bagaimana nanti Bapak Ibu berkontribusi terhadap tempat tugasnya. Oke Mbak Rama, dilanjut ya. Iya, Pak. Nanti kalau ada Iya, yang ini bisa nanya ke saya. Oke, ke Mbak Retno iya, terima sekarang. kasih, Pak. Iya. Oke, sami-sami. Mbak Retno Wulan Oke, Pak. di Diasih ya. Oke, Pak. Jadi ini untuk saya, sebentar izin share screen. Ya, Mbak Wulan ini kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 98, Pak. Ya, iya kan. Seumuran kalian-kalian ini 90-an, 94, 9. Tapi udah paling agak tua ya kalau 90 awal. Ya, Ini untuk sudah ambil ya, Pak. iya. Judulnya Penguatan Tata Kelola Pelaku Pengadaan melalui Bimtek Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan Mm-mm. e-katalog di UIN Raden Mas Jakarta. Kemudian mohon maaf Pak sebelumnya untuk Nah, capaian itu sendiri, ya, mm-mm. G, untuk Itu capaian sendiri ini, judulnya dibenerin dulu Mbak. oh G, Pemenggalannya ya. G, Bimtek, penyusunan HPS. Nah, itu jadikan satu deret kalau bisa Mbak. satu ya Pak, Nah, itu. Oh, dikecilkan fontnya, ukuran G, fontnya ya. Nah, gitu. G. Nanti saya sesuaikan lagi Ya, Pak, itu ya nanti disusun. G. Melalui Eh, itu juga nanti di bawah itu. melalui, oh ini ya Pak, Melalui. Heeh, heeh. Ya, penguatan, itu ya nanti dicek lagi ya. G, G siapa? Heeh. Terus gimana Kemudian tadi capaian? ya untuk capaian mohon maaf Pak, jadi saya kemarin untuk capaiannya belum saya buat tabel. Jadi untuk Heeh. eh, deskripsinya itu masih dalam bentuk ini Pak, saya Narasi. belum, ya masih dalam bentuk narasi. Jadi nanti akan saya perbaiki terlebih dahulu Pak, Hmm. karena memang untuk Ya, kegiatannya sama jadi sekali. gini Mbak Retno Wulan ya. Nggih, Itu narasinya nanti sedikit. Jadi urutannya bab capaian itu narasi sedikit ya. nggih, Terus tabel yang 3 kolom tadi ya. nggih, Baru tabel yang itu, yang tadi itu ya. nggih Yang Pak. Oh, capaian kegiatan tadi loh. iya, Urutannya gitu ya. iya Pak. Hmm. Karena Jadi ini saya orang-orang masih itu gini, deskripsi, kita kalau membaca narasi itu akan ruwet Mbak Wulan. Pak. Ya, orang tuh lebih senang lihat gambar, lihat tabel yang itu gampang dipahami langsung gitu loh Mbak. Nggih, Mm-mm. iya Pak. Nanti Terus saya gimana? sesuaikan. Oke, Untuk ini lanjut. baru baru deskripsinya saja sih Pak. Mm-mm. Jadi ini baru tadi mau saya bikin, tapi belum. Deskripsinya apa aja itu? Ini Yang masih aspek tadi deskripsi ya per berarti ya? kegiatan aja sih Pak. Nggih, baru Oh per iya. kegiatan saja. Nggih, Nah, itu ya narasi nggak usah panjang-panjang ya Mbak ya. nggih, Narasi siap Pak. cukup ya 2-3 paragraf aja, langsung dilanjut itu apa Nggih, ininya nanti tabel saya, tadi, 3 kolom nggih, tadi ya. iya Pak. Mm-mm.
Terus baru nanti yang tabel itu, yang capaian per Nggih. kegiatan tadi loh. Udah Nggih, bikin siap, belum? Pak. Belum, Pak. Capaian yang per kegiatan? Belum. Jadi masih Ya tadi narasi aja, Pak. nyontoh, Nggih. nyontoh punya, Iya, Pak. yang Baik, Pak. nyontoh punya Mbak Nindi, Mbak Rahma Iya. tadi. Nggih, siap, Pak. Tinggal ganti-ganti Iya. kegiatannya aja. Nggih. Oke, nanti diselesaikan ya Mbak Nggih. Retno Baik, ya. Pak. Nggih, Pak. Oke, oke. Baik, selanjutnya Mas Rizal Tawama. Ya, silakan Mas Rizal. Ada yang mau ditanyakan nggak? Siap, siap, Pak. Ya, judulnya coba tampilkan dulu. Baik, Pak. Siapa tahu saya belum ini apa kelewat ngoreksinya kemarin Mas Rizal. Judul ini tolong diperhatikan benar ya Bapak Ibu, judul ya. Cuman halaman cover aja saya minta jangan ada kesalahan. Kalau mau halaman 2, 3 salah nggak apa-apa. Tapi yang halaman cover ini jangan sampai salah ya usahakan. Boleh nih, Pak. Ya, oke. Itu sebagai sarana itu ya bawah Mas Arsi. Sebagai sarana ya. Nah, layanannya di bawah. Nah, D-nya D-nya di bawah. Gini, Pak. Nah, itu sebagai sarana itu sampai layanan pernikahan itu mendingan satu deret aja. Ya, sebagai Oh ya. sarana sampai layanan pernikahan. Nah, itu satu deret aja. Nah, gitu. Dikecilkan aja. Oh ya, Pak. Mm-mm. Dikecilkan ya. Eh, Mm-mm. Gimana, Mas? eh, kemarin tuh Mm-mm. saya kan ngambil tentang media sosial Facebook sama Instagram, Pak. Mm-mm. Terus yang insight-nya, yang apa? Mm-mm. Itu bisanya ternyata hanya Instagram. Yang Facebook itu ternyata harus buat halaman dulu. Oh, page Mm-mm. ya. Iya. Dan Iya, kalau Ambang Biru kan ternyata bukan page, Pak. bukan Tapi page ya. heeh, Itu kemarin terjadi juga di beberapa teman kalian. Jadi udah kadung atau terlanjur iya, bikinnya itu yang bukan page ya. Jadi dia nggak iya, bisa bikinnya ini. yang biasa yang Jadi gimana baiknya? Apakah mau nanti itu untuk tindak lanjut aja Mas Rizal. iya, Pak. Makanya saya Rencana tindak fokus lanjut ke aja Instagram, RTL-nya. Instagram ini. Hah? Fokusnya ke Instagram aja, Pak. Instagram dulu. Heeh, Instagram dulu. Tapi ke depannya sih kalau bisa dibikin page memang ya Iya, udah Facebooknya. saya bikin, Pak. Ya? Udah saya langsung buat Oh kemarin. udah bikin ya. Heeh. Wis. Nggak apa-apa. Nanti ya yang satu pelan-pelan dimusnahkan ya. Cuman kalau yang untuk laporan ini Iya. eh Ya nggak apa-apa tidak usah ya, masih Pak. masih dipakai aja nggak apa-apa. Oh, masih Pak. Tapi fokus ke Instagram aja Mas Oh Rizal. iya, siap-siap. Makanya saya tanya itu eh, apa peningkatannya? Coba di tabel tadi aspek Yang eh, yang ini, Pak. tabel 3 kolom tadi loh. Capaian. Kalau capeknya saya belum. Yang saya buatnya yang ini, Pak, yang aspek Belum bikin. belum bikin. Nanti tolong bikin ya. Oh iya, kemarin belum Heeh. begitu paham. Jadi yang Itu saya lebih bikin, anu Mas, lebih utama. oh Karena yang dibikin. ya itu nanti penguji atau orang-orang akan melihat langsung di situnya. Siap, siap, siap. Langsung di situ. Dan nanti kalau untuk apa ini medsos ya Iya. sebagai sarana ini kan aspeknya banyak Mas. Hmm. Misalnya aspek pertama akunnya udah ada belum di Banyu Biru ini sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah Oke, ada. berarti nanti yang belum kan apa misalnya deskripsi atau bio.
dari akun. Sebelumnya Hmm, belum jelas, ya iya toh. betul. Sekarang udah ada gitu ya. Siap. Terus follower sebelum aktualisasi berapa? Hmm, Makanya harus banyak Mas ini kenaikan nih. Mas Rizal ada banyak nggak kenaikan nih? belum terlalu sih Pak. Cuman kalau yang nonton, Viewer juga. viewernya udah lumayan meningkat. Viewernya ya harus ada dampak yang berbeda Mm-mm. Mas. Nah, terus nanti ditambah lagi dengan survei itu tadi, kepuasan masyarakat atau survei. Oh, Heeh. jadi harus bikin form gitu ya Pak? Kuesioner ya Google Form aja. Hmm, Bisa minta bantuan chat GPT atau oke. DeepSeek atau apalah AI ya. Siap-siap. Nanti kan untuk mengetahui Mas, warga Banyu Biru ini sebenarnya terbantu nggak dengan adanya Hmm, pengelolaan medsos sama Mas Rizal ini? Ya, kalau mereka itu ternyata tidak terbantu ya Mas Rizal berarti belum berhasil gitu kan? siap-siap. Ya, atau minimal eh, mereka itu jadi tahu gitu loh Mas, layanan pernikahan itu. Dengan adanya medsos ini mereka jadi tahu tuh. Oh, Hmm, di KUA Banyu Biru itu ternyata kita bisa loh nikah, daftar nikah secara online misalnya kan gitu. Ya, atau layanan-layanan yang lain. Apa it, rujuk juga di sini nggak? jarang sih Pak. Belum ada Hah? ini. Nggak Belum ada. ada. Nggak, tapi layanan KUA itu apa aja yang tentang pernikahan? eh Bimbingan nikah, kemudian Bimbingan. eh, terus Terus cuman itu wakaf. Mas, I- Iya Pak? pencarian apa? Pencarian dokumen arsip nikah itu loh. Itu kan juga. Oh, Misalnya ada yang udah hilang, ya kan? hmm. Itu melayani nggak di KUA Banyuwangi ini? Pencarian dokumen arsip nikah. Cuman duplikat sih Pak. Bikin Nah iya, duplikat. tapi kan melayani tuh. Iya, udah ada. Iya, nah itu nanti kadang-kadang dibikin konten, Mas. Hmm, berarti Iya, tetap masuk, bisa masuk Pak ke ini, ke. iya, ya masuk lah. Kan namanya juga informasi dan edukasi layanan Oh iya. pernikahan. Misalnya gambaran kontennya tuh, oh, buku nikah Anda hilang. Nah, Oh iya, misalnya iya. kayak bentuk video atau apa kan bisa itu. Banyak, Mas, itunya. Ya, Siap, siap, siap. terus pokoknya ini ya dimaksimalkan lah Mas medsosnya ini gitu ya. Siap Pak. Medsosnya dimaksimalkan. Misalnya juga edukasi tentang batas usia nikah ya kan. Hmm, Aku tuh baru 17 tahun nih mau nikah nih boleh nggak gitu kan. Nah, kan bisa dibikin konten itu Mas. iya Pak. Poster gitu ya. Ya bisa poster, bisa percakapan video gitu kan. Hmm. Kayak apa role play gitu lah. Ya. Kalau di ini saya yang di Kementerian Hukum itu malah dia pakai avatar, Mas. Bikin avatar. Jadi modelnya Hmm, bukan manusia lagi, tapi dia pakai avatar. AI gitu ya Pak. Nah, jadi nggak pakai, ya dia desain Hmm, sendiri. Jadi nggak pakai apa lagi, apa namanya, talent, iya, nggak pakai talentan, ya, nggak pakai talentan atau nggak pakai model lagi. Ya langsung pakai eh, apa, pakai itu, apa namanya, avatar. avatar ya. Kan kayak boneka Donbu itu loh. Kalau di Jepang itu kalau foto-foto kan sering pakai boneka Donbu. Jadi nggak butuh model yang hidup, ya kan? Hmm, Ya suka kayak. Nah gitu Mas ya, nanti dikembangkan. siap ya Pak. Paling penting yang tabel 3 kolom tadi Oke, itu harus lengkap, ya. nanti saya minta contoh Mm-mm. Mbak Nindi Ya, aja. itu boleh itu dimintain teman-teman nih. Boleh toh Mbak Nindi sama Mbak itu.
Nggih, boleh, Pak. Kan nggak mungkin juga niru wong judulnya. Wong Iya, beda. judul beda. Iya, gitu ya Mas Rizal. Siap, Oke, terima terima. kasih, Pak Rois. Oke. Sekarang siapa lagi nih, Mas? Siapa nih? Mas Muhammad Tanwir. Baik Pak. Tanwirul. Oke, gimana kabarnya Mas Tanwirul? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Mas Tanwirul di mana ini? Di KUA Andong Pak, Boyolali Pak. Andong ya? Ini ada yang dari KUA di Magelang nggak? Nggak ada. Untuk kelompok ini tidak ada. Pak. Nggak ada ya. Hmm. Kemarin udah sih yang dari Magelang ya. Malah dia ini kemarin kasihan juga. Jadi mau berangkat ke BDK itu dia malah kecelakaan. Jadi naik motor dia jatuh ya. Makanya nih hati-hati ya Bapak Ibu. Cuaca juga lagi kurang ini. Akhirnya dia mundur itu. Ikut angkatan keberapa gitu. Nggak jadi yang kemarin. Ya. Oke, itu profesi dihapus aja Mas. Tanwirul. Profesi dihapus ya. Manfaatan medsos sebagai sarana. Nah, ini sama kan tadi dengan Mas Rizal tadi. Hampir mirip Pak. Sama. Pemenggalannya itu loh Mas. Sebagai sarana informasi dan edukasi, ya itu satu deret. Sebagai sarana informasi dan edukasi. Ya dikecilin kalau nggak cukup. Nggih. Ya gitu ya. Iya Pak, tidak. Itu sebagai sarana itu satu deret. Gitu ya. Nah, oleh nama NIP jabatan ya, udah belum? Itu calon penghulu itu dihapus aja Mas. Ya dipindahkan di bawah NIP itu nanti jabatan. Oh nggih. Nanti Nama saya NIP cek Pak. jabatan ya. Nah, oke, jabatan. Biar enak dipandang mata ya. Oke, yang ini Mas, capaiannya udah bikin belum? Tabel capaian aktualisasi Sudah Pak. yang aspek-aspek tadi. Tadi yang punya Mbak Nindi sama itu kok udah ini aspek-aspek itu siapa yang ngasih tahu? Apa udah WA ke saya? Mbak Ayu, Pak. Oh, ayo ya. Yang Iya. bisa di grup Pak. Oh, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, itu diikutin Mas, kan ya, Tanwirul ya. Nah, ini bagus ini. Pemanfaatan media sosial. Sebentar, aspeknya ini oke, bagus. Sebelumnya belum ada Mas ya? Belum ada sama sekali Pak. Nah, atau ini Mas, langsung aja jangan pemanfaatan. Aspeknya itu akun media sosial. Namanya akun media sosial KUA Andong gitu aja. Ya, langsung ke akunnya. Kan akunnya belum ada tuh. Belum. Ini nanti kondisi sebelumnya disesuaikan ya. Nggih. Belum memiliki KUA Andong belum memiliki akun media sosial gitu aja. Oh Kondisi nggih. sebelumnya itu loh Mas. Nggih. Nah, KUA Andong belum memiliki akun ini. Ya. Terus yang lain ini lebih dirinci Mas. Kalau kalau tentang medsos ini aspeknya harus lebih rinci ya. Hmm, Heeh. Ini baik Pak. Nanti saya ubah. Coba saya kasih gambaran lagi ya. Untuk aspeknya, ini bagus nih, akses informasi publik ini oke. Eh, Kesulitan ya, ya kesulitan. Kesulitan ini mungkin lebih dijelaskan lagi Mas, karena kesulitan itu
masyarakat itu tidak ada waktu untuk datang ke kantor KUA Andong. Sementara medsosnya juga tidak tersedia, jadi dia kesulitan gitu ya Mas ya. Iya, iya Pak. Jadi akses informasi publik ini kondisinya itu lebih kepada masyarakat ini kan nggak ada waktu datang langsung toh karena kesibukan, ya kan. Sebenarnya kalau bisa datang dan ketemu Mas Tanwirul kan bisa dijelaskan toh. Nggih. Atau pas datang Mas Tanwirul tidak ada di tempat karena lagi menikahkan, ya, menikahkan atau menikahkan diri sendiri ya. Ya. Nah itu terus mereka mau lari ke medsos nggak ada, ya kan. Nah, jadi dijelaskan gitu ya Mas ya. Iya Aspeknya Pak. udah bener ini. Akses informasi publik oke ya. Kualitas oke boleh lah ya. Jadi nanti Kualitas agak ya. berarti dirubah Pak kondisi sebelum dan sesudahnya. Ya pasti berubah lah kalau yang akses tadi kan masyarakat itu ya itu kesulitan ini kan ya itu udah benar. Kondisi sesudahnya dapat diakses kapan saja dan di mana saja gitu Mas. Itu loh. Jadi informasi publik tadi itu kalau aksesnya itu kan sebelumnya mereka kan nggak ada medsos kan. Iya, Eh, jadi mereka mau nyari infonya di mana kan harus datang toh ke KUA Andong. Nah sementara kalau datang mereka itu kan kesulitan waktunya Mas. Gitu loh. Jadi kondisi sebelum itu tadi ditulis aja misalnya masyarakat tuh harus datang ke KUA Andong sementara mereka ada keterbatasan waktu kan gitu kan. nggih, nggih. Nah itu dijelaskan nanti. Itu bekal untuk nanti kalau waktu seminar diuji itu loh Mas. Nanti Nggih, diujikan baik Pak. ditanyain itu. Ini maksudnya gimana? Ya nggak ada medsos. Kita masyarakat bingung dong. Gitu. Mau mau ibaratnya mau mengadu ke siapa gitu kan. Nggak ada. Mau bertanya ke mana. Ya, sementara siapa Mas Tanwirul aja eh, apa ya artinya customer service-nya lah nggak ada kan kalau online gitu ya. Oke. Nah, kualitas pelayanan ini eh, ya ini kalau kualitas ini ya boleh ini Mas. Jadi gini loh, kalau kualitas ini kalau datang langsung itu kadang jelaskannya kan juga kurang tuh Mas. Ada yang kelupaan gitu loh Mas. Iya, iya. Tapi kalau udah dipajang di media sosial itu kan udah dipikirkan dan itu lengkap gitu loh Mas. Nanti bahasanya disesuaikan ya. Iya Pak. Mm-mm. Kualitas pelayanan artinya lebih lengkap lah gitu informasinya. Kalau orang jelaskan itu kan sering lupa juga tuh Mas. Iya Pak. Kadang tentang perwalian aja misalnya. Ya, perwalian itu Mas Tanwirul aja belum tentu apal tuh urutan-urutan perwalian. Ya toh. Jawab apa Pak? Oh, hafal ya. Ya. Cuman kalau itu udah dipajang di medsos, ditulis toh Mas, atau diinstal di dalam robot. Robot kalau ngomong berulang-ulang kan nggak salah, ngomong dia robot kan gitu. Tapi kalau manusia ini kan kadang ada lupa, keseleo lidah kan gitu ya. Nah, itu nanti di kualitas pelayanan ya Mas ya. Ini udah benar aspeknya. Depan, Oke. Nah, kemudian laptop Mbak partisipasi Enitai. dan interaksi ya bagus ya. Nggih, nggih kata sih. Oke. Peran ASN, ini peran ASN di KUA Andong gitu tambahin Mas. Peran ASN di KUA Andong ya. Ya, dalam pelayanan, dalam pelayanan, dalam pelayanan gitu aja. Ya, maksudnya peran dalam apa kan ya dalam pelayanan toh. Ya, oke. Ya, nanti sambil direnungkan ya, Mas
Tanwiro? Baik, Pak. Ada apa gitu lagi yang tambahan? Ini udah bagus sih ya, secara umum. Tapi nanti yang itu dirinci lagi, Mas. Eh, tentang medsosnya. Kan baru satu tok tadi tentang akun toh. Ya, Mm-mm. tapi saya tambahkan yang kan sudah banyak juga yang DM di Instagram itu kan saya Iya. Mungkin dari sisi apa ya? Eh, kalau yang sudah ada akunnya sih bisa dibandingkan viewernya biasanya. Tapi kalau ini karena dari nol ya, dengan adanya medsos ini jauh peningkatannya signifikan ya. Dari nol menjadi ada, toh. Dari tiada menjadi ada. Ya, bukan ada swalayan. Oke Mas Tanwirul ya, dilanjut. Nanti kalau ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, pertanyaan harus cukup, Pak. oke. Oke. Ya baik, lanjut yang lainnya. Mbak Wahyu Ginanjar, Mbak Ayu. Mbak Ayu ini saya pikir udah seminar ya, belum ya Mbak ya? Belum, Pak. Yang hasil belum ya? Seminar rancangan yang dulu ya. Tapi itu pun nggak sama saya ya. Ya, oke. Pemenggalannya udah oke ya. Ya, oke. Bagus. Lanjut di tabel itunya udah bikin belum Mbak Ayu? Sampun, Pak. Ya. Mm-mm. Bentar. Ini pembinaan disiplinnya gimana tuh? Ya, Coba tabelnya. ini, Pak. Oke. Ya. Ini hadir tepat waktu, kehadiran peserta didik. Oke, bagus. Nah, yang setelah aktualisasi ini semua tidak telat ya, Mbak ya? Masih ada beberapa yang telat, Pak, Masih. 1-2. Tapi dibandingkan dengan kondisi awal itu Aha. hampir kalau digabungkan satu kelas, Pak. Wah, satu kelas. Nggih, S2, Pak. Itu terus yang masih suka terlambat pernah diselidiki lagi nggak kenapa? Kenapa, Pak? Yang ini kan masih ada juga yang terlambat, tapi Nggih. sedikit toh. Lah Ya, itu yang nggak, yang masih terlambat itu kenapa? itu sudah kami kasih tahu bahwa Mm-mm. kan ada kartu barcode untuk presensi itu, Pak. Nah, itu untuk Mm-mm. cadangan kami suruh untuk bawa kartu barcode-nya itu 3. Tapi Wah, anak-anak itu masih sering sekali ketinggalan. Maksudnya kalau disuruh bawa 3 itu kan satu di kalung kan, satu di tas, satu di dompet gitu, Pak. Nah, tapi hmm, anak-anak itu masih masih kadang masih lupa juga. hmm. Jadi terlambatnya gara-gara nggak barcode itu. Nggih, karena nggak barcode dan memang ya kesiangan juga, Pak. Oh, Sudah ya. jam 7 lebih itu. Nggak, ya itu maksud saya nanti itu kan yang Halo dientaskan kakak, ya. aku sini. Nggih. Dientaskan itu diselidiki penyebabnya apa gitu ya. Karena banyak faktor, Mbak. Ayo, faktornya banyak. Ya, Nggih, Pak. biasanya faktor-faktor itu yang memang nanti harus menjadi perhatian bersama warga sekolah. Ya khususnya guru dan eh, wali murid. Nggih. Nih, kelas berapa Mbak yang ini? Saya mengambil 4 kelas, Pak. 7 Mm-mm. tahfidz, 7 sains 6, 7C, dan 7D. Yang awalnya cuma 7C dan 7D. Tapi karena hasil dari rapat koordinasi itu disarankan untuk 4 kelas. 4 kelas. Nggih. Hmm. Ini Mbak, ini guru apa sih?
Saya guru IPS, Pak. IPS ya, Oke. guru IPS ya. Oke. Pembiasaan atau apa pendisiplinan itu dalam bentuk apa aja, Mbak? Diawali dengan adanya sosialisasi, Pak. Jadi sosialisasi Heeh. tata tertib. Karena memang anak-anak itu hanya dikasih tahu tata tertib ketika mat sama atau ketika ospek, Hmm, Pak. Nah, itu ya, ya. anak-anak mengakui bahwa belum terlalu mengena gitu. Nah, Iya, kemudian iya. saya awali kegiatan ini dengan sosialisasi. Setelah itu ada internalisasi. Internalisasi itu jadi Hmm, apa-apa yang sudah didapatkan dari sosialisasi itu nanti hmm. dipantau oleh wali kelas atau guru mapel yang memang bertugas, kemudian dicatat. Jadi saya bikinkan tabel gitu, Pak. Langsung ada Oke, oke. penilaiannya. Oke. Ini yang nomor 2 beribadah, gimana hasilnya kemarin? Hasilnya gimana, Mbak? Yang ibadah itu. Hasilnya anak-anak itu lebih diatur, Pak, untuk kegiatan ibadah. Misalnya ketika sholat jamaah dan kegiatan keputrian. Untuk di madrasah kami itu kan memang sholat zuhur berjamaah itu wajib. Kemudian untuk anak-anak yang memang berhalangan itu kan ada kegiatan keputrian, Pak. Nah, itu Hmm. biasanya sebelumnya untuk kegiatan sholat berjamaah itu anak-anak nunggu di oyak-oyak dari Bapak Ibu guru atau petugas piket. Nah, Tetapi setelah ada kegiatan, kalau sekarang Pripun, Pak? gimana? Insya Allah, Pak. Mulai diumumkan di mic itu anak-anak langsung menuju ke masjid Wah, gitu. itu kok bisa gitu, Mbak? Hebat bener nih, Mbak Ayu nih. Hah? Karena memang untuk aktualisasi ini kolaborasinya dengan banyak pihak, Pak. Kalau saya sendiri memang Hmm. kalau sendiri atau hanya beberapa orang kurang mampu. Ini melibatkan Nggih, nggih, nggih. Wakamat, kemudian ada BK, wali kelas, mapel Wah, gitu, Pak. hebat ya. Eh, ini di mana? MTS berapa? MTS 1 Surakarta. Bahkan Surat untuk Bu Surakarta. Kamatnya itu sangat mendukung, Pak. Jadi ketika kegiatan apel itu diberitahu bahwa saya memang ada kegiatan aktualisasi Hmm. yang konsepnya seperti ini gitu. Dan ada kelas-kelas yang ditunjuk itu dari Bu Kamat langsung, Pak, yang Iya, iya, memberitahu. iya. Wah, ini sukses nih berarti nih buat Ayu ini. Ya luar biasa lah ini. Kalau bisa mengubah apa habit ya, kebiasaan itu terus bisa positif seperti ini ya luar biasa. Iya, Nah, jadi yang untuk beribadah ini udah jauh lebih anu ya, Mbak ya, iya. lebih Lebih apa tertib ya lebih efektif, dan Pak. apa namanya antusiasmenya tinggi ya, Nggih, antusiasmenya tinggi. Oke, yang nomor 3 apa coba aktif dalam pembelajaran ya. nggih. Nah, ini metodenya gimana kemarin, Mbak? Agar anak-anak aktif di pembelajaran ini diapakan ini mereka? Sebenarnya cuma dari internalisasi tata tertib sih, Pak. Kemudian kan Ah, anak-anak itu kadang masih persepsinya simpang siur. Ada yang bilang seperti oh, ini kelas 7 itu. Kalau iya, iya, gurunya iya. sedang menerangkan, kita diam, Bu. Tapi kalau bu gurunya sedang diam, kita yang gantian ngobrol. Nah, anak-anak itu ternyata perspektifnya masih seperti itu, pemahamannya berbeda-beda. Nah, melalui Oh, sosialisasi kemarin, artinya sama saja kita kayak menyamakan persepsi gitu, Pak. Jadi hmm, saya rasa pembelajarannya lebih efektif, anak-anak lebih mudah terkondisikan, waktunya juga efektif, Pak. Misalnya kayak tadi aspek beribadah itu, Pak. Kalau hmm, ibadahnya molor, itu juga pembelajaran selanjutnya yang setelah sholat duhur itu juga molor molor juga, ya. Pak. Oh, Biasanya bel itu 12:30, tapi karena memang anak-anak itu molor, apa-apa molor, itu jadi 12:30 lebih. Bapak Ibu guru hmm. ketika masuk ke dalam kelas harus ngasih tahu dulu, pakai sepatu Jadi dulu, Mbak Ayu mukenanya ini dirapikan anu dulu ya gitu. menjadi tokoh anu penertiban gitu ya. Hebat ya, hebat ya. Oke, oke. Terus yang nomor 4 apa, Mbak? Eh, Yang ini nomor ya. 4, seragam dan atribut, Pak. Oke. Ini lebih tertib lagi mereka ya. Iya, 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 iya. Nomor 5 apa? Kebersihan ya. Kebersihan, gitu.
Ini piket ya. Melalui piket dan itu Pak, ya melalui piket saja, tapi ketika pembelajaran itu biasanya anak-anak yang menjadi kelas 7 sasaran ini, biasanya Mm-mm. mejanya itu sangat berantakan, seperti bungkus Hmm. makanan, kemudian bungkus minuman itu masih di atas meja Pak, ketika Waduh, pembelajaran. Nah, itu mengganggu nggih menurut saya dan rekan-rekan di sini Pak. ini Bu Ayu ini jadi kepala madrasahnya dong kalau kayak gini. Ampun Hebat ini. Rian Pak. Iya, 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 iya. Oke, saya pikir anu ya, sangat berdampak ini. Bagus Mbak Ayu. Nanti mungkin bisa dipatenkan ini caranya Mbak Ayu nih. Untuk sekolah lain yang mau niru gitu kan. Sekolah lain, ini karena saya dengar kemarin tuh beberapa madrasah ya, MTS dan bahkan MAN juga mengalami ketidaktertiban kayak gini Mbak Ayu. Dari saya ini ketemu apa bimbingan juga membimbing teman-teman ini juga waktu nguji juga gitu ya. Ternyata gitu. Dan itu anu loh, ada yang parah juga yang namanya madrasah itu anak-anak juga di pelajaran agamanya masih kurang loh. Kayak tata cara Oke, Pak. sholat apa itu ya, mereka masih nggak bisa itu. Padahal madrasah loh. Kayak baca Al-Quran. Iya, Oke. saya juga kaget ya mendengar itu ya. Nah, jadi saya rasa program Mbak Ayu ini nanti ya bisalah didiseminasikan ya ke yang lain gitu. Insya Allah, oke, Pak. Ya, ya. Ya karena udah kelihatan sih ya nampak hasilnya kita. Oke, ada yang mau ditanyakan Mbak? Ayo, Insya Allah, sampun, Pak, cukup. udah ya nanti paling yang tadi kalau di judul ada tipe-tipe aja diperbaiki. Kalau enggak berarti udah oke. Ya lanjut lagi Mbak Rahma Rizky. Rahma Rizky udah belum belum ya? Udah ya Mbak Rahma? Udah belum sih Mbak Rahma Rizky ini tadi? Apa yang Septiana yang udah? Saya Pak yang belum, Oh Mbak yang belum Rahma Mbak. Rizky yang sudah. Mbak Septiana yang belum ya. Oke. Iya, Judulnya gimana? Udah oke belum Mbak Rahma? iya, Septiana ya. Aduh ini ada iya dua Pak. Rahmanya nih. Judulnya udah benar belum kira-kira? Oke. Pemanfaatan apa Pak? Bentar. Di close dulu nih. Nah itu ya. Iya, Pak. Pemanfaatan media digital interaktif. Ya. Mana pemenggalan ya Mbak ya? Iya, Firman Pak. Pemenggalannya. Pemenggalannya nanti dicek lagi. Oke. Kemudian itu nama NIP jabatan ya Mbak ya. Oleh itu loh. Oleh nama NIP jabatan ya. Oh, Ya, dikasih. itu belum ya. Rata ya kiri kanan gitu ya. Oh iya Pak, Oh, nanti NIP ditutup jabatan. lagi. Bukan rata tengah, bukan apa. Tapi ya Oh rata iya, kiri kanan itu ya. iya Pak. Oke. Yang tabel 3 kolom udah bikin belum? Udah bikin belum? Baru lambat dari yang lainnya Pak. Nanti dibikin ya aspek. Oke Bapak. Ini udah nih. Kondisi sebelum sudah perencanaan pembelajaran ya. Ini pertama Bang.
sebelumnya apa ini? RPP-nya sebelumnya belum include media Oke, digital. oke, oke. Pembelajarannya. Yang keterlibatan ini dari hasil observasi atau apa nih, Mbak? Iya Bapak, saya Mm-mm. hasil observasi tetapi belum selesai diolah. Oh ya, ya segera diselesaikan ya. Iya Bapak. Apa namanya, tabulasinya untuk hasil dari ini surveinya ini ya. Iya, Ya karena harus berbasis data, Mbak Septiana. iya Pak, siap Pak. Kalau cuman observasi sepenglihatan gitu kan, ya nggak ada dasarnya. Oh iya, Tapi kalau ada dasar datanya, ini loh, saya berdasarkan kuesioner dari sekian anak, jawabannya ini kan. iya Bapak. Ya, motivasi juga sama ya. Iya, nanti ada angket sama observasi. Ya, oke, motivasi oke, media kolaborasi. Ini anu aja, Mbak. Yang ini kolaborasi yang antar siswa, Mbak. Oh, Nanti ada juga aspek yang kolaborasi. Ada nggak guru TIK yang lain nggak ada ya? ada Bapak satu. Ada. Nah itu nanti tambahkan. Yang ini kolaborasi siswa. Terus nanti tambah lagi yang kolaborasi antar guru. Ya, Iya, ini penting karena nanti Bapak Ibu juga ini salah satu cerminan apa? Penerapan nilai-nilai berakhlak ya. Kolaborasi ini, gitu loh. Jadi eh, Bapak Ibu peserta latsar ini benar-benar menghadirkan berakhlak di tempat aktualisasinya, gitu. Ibaratnya kayak Nabi itu membawa ya, membawa apa ini, membawa pencerahan, ya, juru selamat. Ya. Jadi di lingkungan kerja ini menjadi agen perubahan. Ya, bagus. Oke. Suasana kelas dan antusiasme. Ini sama nggak, Mbak? Dengan dengan apa nih? Keterlibatan tadi beda ya. itu Suasana Bapak. kelas ini. Jadi yang pertama tadi yang peserta didik itu keterlibatan, motivasi dan mungkin tambah satu lagi, Mbak, tingkat pemahaman gitu ya. Oh, iya. Jadi motivasi kan udah ada keterlibatan, Iya. terus motivasi, terus tingkat pemahaman gitu. Tingkat pemahaman siswa terhadap materi itu loh, Mbak. Iya. Materi TIK gitu. Ini apa sih materi ini TIK kan? Iya Bapak, mapelnya informatika. Informatika ya. Ya itu yang dikejarkan itunya nanti. Maksudnya yang ditarget itu kan pemahamannya siswa tentang informatika ini gimana. Iya Bapak. Ya, saya pikir itu cukup ya. Iya. Suasana kelas dan antusiasme. Eh, eh, itu anu aja, Mbak. Kalau antusiasme tadi kan keterlibatan itu ya. Iya, sama kayak yang tadi. Ya, Dihapus saja. mungkin suasana kelas ini anu apa nggak usah sih kayaknya ya. Iya. Keterlibatan peserta. Ya,
Mungkin bisa digabung aja, Mbak. Yang tadi, antusiasme dan itu tuh dijadikan satu dengan keterlibatan peserta didik tadi, Mbak. Oh, Antusiasme dan suasana kelas saja itu diganti yang keterlibatan itu. oh, Keterlibatan peserta didik itu ya itu antusiasme dan kondisi atau suasana kelas gitu aja. Yang itu dihapus yang bawah. oke, Pak. Mm-mm. Itu sama itu. Antusiasme dan keterlibatan itu kan sama. Ya. Nah, gitu aja. Siapa lagi yang udah lengkap, Mbak? Baru sampai ini, Bapak. Iya, saya pikir udah lumayan lengkap sih. Tinggal nanti diingat-ingat lagi, Mbak Rahma, Mbak Septiana. Iya, Apa sih keuntungannya dari program atau proyeknya, Mbak Septiana ini apa tuh? Eh, ya, saya pikir udah semua ya. Segala aspek sudah disampaikan. Ada pertanyaan, Mbak Septiana? Atau Hmm, kendala kemarin? cukup dulu, Pak. Kendalanya mungkin baru proses yang jurnal minggu keempat. Mungkin agak Jurnal, ya. terlambat dari yang lain. Ya, maksudnya pelaksanaannya ada kendala apa? Insya Allah mboten, Bapak sampun Nggak ada. terlaksana. Oke. Ya. Untuk media ajarnya nggak kesulitan ya? Betul, Bapak. Media Kemarin Pak pembelajaran. Nggak ada sudah kesulitan ya? mboten. Aman ya, oke. Oke, makasih Mbak Septiana ya. Dilanjut. Oke, terima kasih Pak Rais. Ya, sama-sama. Tinggal siapa nih yang belum? Siapa yang belum nih? Saya Pak, Oh, Mbak Okta justru belum ya? Iya. ya Okta Nur Fadilah. saya izin share Oke, Pak. silakan Mbak Saya Okta. izin share screen. Habis ulang tahun ya Mbak Okta? Enggak, Gimana Pak? habis ulang tahun. Ya, sudah Pak, sudah lewat Nah iya, habis ulang tahun tuh. Coba tanggal berapa tuh ulang tahunnya Mbak Okta ini? 15 Pak. 15 ya. Oke. Iya Pak. Penguatan fungsi satuan internal. Nah, ya ini satuan pengawasan. Satuan ini di bawah tuh Mbak. Penguatan fungsi pengawasan internal. Satuannya di bawah tuh. Oh Di ya, enter tuh ya. oke. Satuan pengawas. Melalui melaluinya di bawah Penyusun. melalui nah, sampai Penyusun. kegiatan ini satu deret aja Mbak. Oke, Nah, sampai bisa kegiatan sedikit. itu dikecilkan aja fontnya. Ya. Oke. Evaluasi kegiatan. Nah, ya. Atau satuan pengawas itu digabung sama yang atas tuh kalau cukup. Cukup nggak? Nah, Enggak cukup ya Pak. ya, kalau, ya kecilkan aja dikit. Ya, Segini Pak. ya, nggak apa-apa gitu. Oh, Udah oke. cukup itu. Ya, oke. Yang aspek-aspeknya coba. Apa aja hasilnya apa nih Mbak? Mbak Okta. Nah, nomor satu apa nih? Instrumen Instrumen. monitoring dan evaluasi. Sebelumnya tidak ada.
Ya, sebelumnya belum ada, Pak. Oke, ini setelah aktualisasi tersedia ya. Ya, Pelaksanaan monep kegiatan belum ada. ya belum ada, Pak. Monep ini belum ada Untuk sebelumnya. belum ada. Oh iya, Belum, iya. cuma yang baru ada itu sebelum kegiatannya sama setelah Oke, untuk kayak audit gitu, Pak. oke. Standarisasi penyusunan TOR dan RAB sebelumnya nggak ada juga. Ada, tapi eh, ada beberapa unit itu penyusunannya Hmm, masih berbeda-beda gitu, Pak. Belum oke. seragam. Wah ini bagus ini. Oke, nomor 4 SPI berperan aktif. Sebelumnya pasif ya. Sebelumnya itu ya mendampingi mungkin tapi tidak secara langsung. Oh, jadi ini anu Mbak, eh, peran atau keaktifan nih. Jadi Iya, kalimatnya keaktifan peran SPI gitu. oh nggih. Heeh. Keaktifan peran SPI dalam apa tadi? Dalam apa? Mendampingi atau apa tadi? Dalam pengawasan lah. Nah, oke. Nah, gitu udah lebih enak ya dibaca. Sebelumnya ini pasif ya, Iya, hanya Pak. berdasar apa? TOR. Iya. Mm-mm. Jadi di sini itu untuk verifikasi tornya itu kita Mm-mm. ada semacam aplikasi web gitu, Pak. Mm-mm. Dan kita sebenarnya sudah menyediakan konsultasi dengan para pelaksana kegiatan, namun Mm-mm. tidak semuanya itu berkonsultasi gitu, Pak. Hmm. Nah, kalau sekarang SPI-nya aktif ya. Iya, Pak. Eh, Dan kebetulan juga, SPI yang Mbak Okta ini kan? ya, dan Oh, sekarang kan gitu. juga sudah bertambah untuk SDM-nya, Pak. Oh, Ada udah bertambah. CPNS-nya ada 4 orang yang baru. Wih, banyak ya. Ya, Di mana itu Mbak? Win mana nih? Win Salatiga, Pak. Salah tiga ya. Oh, iya. Oke, Oke, tempat Bu Anafa ya. Bu Anafa oke, pindah ke situ sekarang. oke, Pak. Udah tahu ya, Bu Anafa ya. Tahu, Pak. Bu Anafa Yang yang tadinya panitia pegawai sini. kelompok ini, Pak. Oh, Iya, panitia. Iya, 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 Pak. iya. Masih Pindah. memanitiai nggak ini Bu Anafa sekarang? Sepertinya sudah tidak. Udah tidak ya, oke. Lebih Kamu- dekat sama rumah beliau kan, Pak, kalau di iya, Salatiga. dia kan kalau ke sini ya langsung masuk tol itu rumahnya. Apa? Oh, kalau bawa kendaraan sendiri kan langsung lewat tol itu. Keluarnya Ungaran Oh, sini. oh, Ya, nggih. lebih deket lah, enak sana. Nggih. Oke, nomor 5 apa nih Mbak? Unit kerja eh, Jadi eh, komunikasi atau koordinasinya lebih meningkat atau lebih intens dibanding yang sebelumnya seperti itu, Pak. jadi aspeknya ini Berarti saya komunikasi kan, dan koordinasi unit pelaksana kegiatan dan SPI gitu aja. Dengan jangan dan dengan SPI itu. Nah, aspeknya kan itu Mbak. Sebelumnya ya, apa? Terbatas ya. iya, Pak, Heeh. terbatas hanya Penyebabnya apa setelah Mbak? Kok kok sebelumnya kegiatan. terbatas? Komunikasinya kenapa? Mungkin karena kemarin salah satunya juga dari SDM yang kurang, seperti itu, Pak. Hmm, jadi tidak Hmm, tertangani gitu ya. iya, betul, Pak. Sebelumnya berapa orang Mbak SDM-nya? Sebelumnya 3 orang. 3 orang ya. Sekarang Ya, 7. ya, sekarang sudah tujuh Wah, orang. udah tambah krunya ya. Udah bagus.
budaya evaluasi dan akuntabilitasnya. Itu nggak usah mulai terbentuknya, nggak usah dihapus aja, Mbak. Oh, nggih. Hmm. Budaya evaluasi dan akuntabilitas di lingkungan kerja ya. Ya, gitu aja. Jadi sekarang apa budaya evaluasinya udah terbangun ya, Mbak ya? Nggih, sudah mulai, Pak. Mulai Ini dari terbangun. mana? Ada surveinya nggak? Ada, Pak. Ada kan ya, formnya ya. Ada. Nah, tuh. Ini jangan hanya nanti ini berdasar omongan-omongan, ini Ya. omongan siapa dan yang mana kan gitu. Ya, ada ya Ini, Pak. questionnya. Ya, Nanti paling kalau yang daftar pertanyaannya itu dilampirkan di lampiran, Mbak. daftar pertanyaan untuk kuesionernya. Oh, udah dibikin Kalau belum? link sudah, Pak. Link seperti ini gimana? Bagaimana, Pak? Ya jangan link, kalau bisa pertanyaannya aja. Oh, nggih. Jadi pertanyaan nomor 1 apa? Gitu ya. Nggih. Pertanyaannya biasanya nek nyebar kuesioner atau angket, daftar pertanyaan itu pasti di lampiran. Ya, Oh, nggih. tata caranya begitu. Heeh, Nggih, Pak. gitu aja. Cukup cukup daftar pertanyaannya. Oh, Kalau nggih. yang apa jawaban dari masing-masing orang kan ya nggak perlu. Itu kan rahasia, ya kan? Oh, ya, Pak. Mm-mm, Kalau ya, rekapan ya hasilnya, Pak, enggak apa-apa. rekapannya atau yang udah diolah boleh. Oh, nggih. Mm-mm. Daftar pertanyaannya aja. Mm-mm. Kemarin tuh ada. Ya, rekapan atau hasil tabulasinya juga boleh. Oh, nggih, Pak. Sebenarnya intinya tidak boleh sih mencantumkan apa data dari responden itu toh. Oh, Kecuali memang nggak ada namanya ya boleh sih, ya kan? nggih, Pak. Dia menjawab apaan. Kalau nggak ada namanya kan nggak masalah. Nggih. Mungkin si Anu si Ono kan. Gitu. Tapi yang paling pokok sih daftar pertanyaan, Mbak. Oh, nggih, Jadi Pak. jadi tahu apa sih yang ditanyakan ke responden itu apa sih gitu. Gitu. Nanti kalau kalau yang taraf karya tulis ilmiah ya, itu kan nanti diuji validitasnya tuh Mbak. Nggih. Iya, itu untuk sampai ke situ. Tapi kalau ini kan enggak terlalu. Bukti aja bahwa jenengan itu Mbak Okta ini sudah melakukan kuesioner gitu. Nah, pertanyaannya Oh, apa? Jangan takutnya nanti nggak nyambung. Jadi pertanyaannya eh, komunikasi unit apa nih pelaksana kegiatan dengan SPI. Nanti pertanyaannya, apakah Anda mengenal Okta Nurfadila? Nah, nah itu kan nggak nyambung tuh pertanyaannya. Pertanyaannya ya, apakah Anda mengetahui yang namanya SPI itu apa kan gitu ya? Gitu Mbak nggih, Okta ya. Pak. Ya itu maksudnya untuk itu. Jadi pertanyaan itu untuk dilihat ini pertanyaannya nyambung nggak nih sama yang di apa yang mau dicari datanya ini gitu. Nggih, Itu siap, Kak Pak. Okta ya. Ya, ada yang mau Nggih. ditanyakan? Ya, Cukup sih, Pak. cukup ya. Belum ada. Oke, dilanjut ya, dirapikan dan dikoreksi lagi mana yang ada salah-salah typo, nah dibenerin ya. Untuk Nggih. pencetakannya kalau udah benar-benar final aja ya, teman-teman ya. Ngeprint kalau bisa sekali aja, jangan bolak-balik. Boros kertas. Ya. Sekali aja nanti untuk yang dibawa ke BDK. Ya. Oke, siapa yang belum ini? Jadi kita cuman berapa orang? 8 atau 9? Berapa? 1, Bersembilan, Pak. 9 ya? Tapi ini cuman Oh, berapa? Mbak Tiara tadi itu, Pak, device-nya
Oh, gimana Mbak Tiara? Oh, ini Tiara Permata Bening ini. Oh, ini Mbak Tiara ini gimana nih? Oh, Oh, tadi Mbak Tiara terpental, Pak, dari ini Zoom. di chat nih. HP laptop masih bermasalah gimana? Ya makanya kok kayaknya kurang satu ya Mbak Tiara ternyata. Gimana ini apa ditungguin apa nanti dia japri aja lah ke saya nih. Saya pikir udah pada ini kok ya. Udah pada lengkap semua. Paling perbaikan dikit-dikit aja tadi di apa judul apa halaman muka cover ya judul belajar. Pak Baik, Rois, ya gimana Mbak em, Nidi? mau tanya, kalau fokus aktualisasi saya itu kan belum sampai ke ranah siswa ya Pak, baru sekedar Mm-mm. perbaikan administrasinya sama perapian alat-alatnya. Nah, Mm-mm. tadi kan Pak Rois menyarankan untuk meminta pendapat siswa terkait hal tersebut. Nah, takutnya Mm-mm. itu kan karena di sini itu jarang banget ya Pak. Selama saya aktualisasi malah belum pernah gurunya itu pinjam alat ke Mm-mm. saya. Makanya kenapa saya pakainya uji coba. Karena Oh itu gitu. Pak. Ya, sebelumnya juga saya udah matur kan ke guru IPA-nya, Bu, ini alatnya udah Mm-mm. ada ini, monggo kalau mau dipakai, ini kondisinya Oh, baik. Terus bilangnya, iya, iya, tapi sampai saya selesai juga belum jadi dipakai, Pak. Makanya kalau oh saya gitu. harus bagi angkat ke siswa juga saya bingung, Pak. Karena kan siswanya itu belum belum sampai pakai alatnya langsung gitu loh, Pak. Dulu waktu saya awal Masih ke sini itu, kepada gurunya ya, condongnya ke iya, apa? Pak. Kalau iya, eh, Membidik untuk bagaimana guru ini memanfaatkan ya alat iya. alat lab ini gitu ya. Iya Pak, betul. Awalnya itu saya mau coba cari yang kayak virtual lab gitu kan, tapi ternyata menyesuaikan materinya itu juga susah dan kebanyakan kalau yang gratis itu materinya itu lebih nyambung ke materi SMA. Kalau materi tingkat MTS itu saya belum Oh ya, ketemu, iya Pak, yang gratis. oh ya, ya kalau gitu tadi aja yang ditekankan di aspek Iya nanti bagaimana guru saya tambah yang ya kolaborasi ya Pak sama saya kolaborasi ya yang tentang kolaborasi guru. inventarisasinya. Itu penting Mbak Nindi di Iya, sektor kolaborasi dengan guru tadi itu yang iya, bahkan sampai sekarang katanya ada yang belum pakai juga gurunya. iya Pak. Karena ya katanya ya, karena faktor memang alatnya terbatas dan Heeh. ya siswanya seperti itu. Kalau ngejar mau praktikum itu nanti materinya nggak jadi sampai. Oh iya iya. Ya ini kalau udah di urusan itu sebenarnya udah masalah di kompetensi guru sih ya. Nggak apa-apa Mbak Nindi sudah berusaha pada level penyediaan sarana lab. Ya udah ya kan. Ya Iya, cuman Pak. memang harus lebih proaktif Mbak Nindi untuk membangkitkan bagaimana guru ini ya mau memanfaatkan Iya, ini. nanti setelah saya selesai latsar ini, saya mau coba Heeh. cari-cari. Kan Kemarin Mbak itu, Nindi ini ya laporan ya apa iya Pak, laporan kan? kebetulan teman satu formasi yang di MTS lain itu Mm-mm. ada ngambil topik soal buku panduan. Nah, nanti Mm-mm. saya mau tanya beliau kan Pak mau mau minta referensinya kira-kira itu apa yang bisa saya lakukan di sini dengan Oh kondisi yang ya. seperti ini dari beberapa Mm-mm. referensi praktikum tersebut. Betul, nanti bisa saling melengkapi, Iya, Pak. misalnya ya kita harus menyadari memang kondisinya MTS atau madrasah ini ada yang parah kayak gitu kan. Iya, Parah, ya parahnya itu. Saya udah beberapa kali juga ngomong eh, di Jawa aja ya, di Jawa itu terjadi ketimpangan Mbak Nindya dan teman-teman yang lain, khususnya yang guru. Nah, yang disuplai terus itu madrasah-madrasah yang udah berprestasi. Man IC ya di gelontor dana terus bantuan terus ya kan. Ya, sementara di hasil audit dari inspektorat, madrasah di Jawa aja ada yang belum punya toilet atau kamar kecil atau WC gitu loh. Itu di Jawa loh. Itu di sekitar kita gitu. Di di samping-sampingnya itu
madrasah yang katanya udah level standar internasional lah, ya, madrasah model atau apa gitu kan. Nah, itu ketimpangannya seperti itu, memang miris ya. Nah, ini makanya kalau ada orang-orang yang berjuang merintis dari seperti ini ya, kita harus kasih penghargaan yang luar biasa. Ya, kalau saya paham benar bagaimana bekerja di kondisi yang memang ya apa-apa nggak ada, itu repot gitu ya. Ya nggak apa-apa, jangan patah semangat Mbak Nindya. Iya, Pak. Ya, dilanjutkan aja Ya, ya. terima kasih Pak Rois. Oke, oke. Oke, eh, Bapak Ibu yang ini Mbak Tiara kayaknya nanti anu aja japri ke saya aja Mbak Tiara nanti. Minimal tak lihat laporannya lah, laporan eh, aktualisasinya ya. Nanti disampaikan Mbak Tiara. Ini ketuanya siapa sih kelompok ini? Soalnya saya Pak, Oh, Mas Tanwirul Umam. Tanwirul ya. Nanti Mbak Tiara ya suruh menghubungi Iya, saya. baik Pak. Eh, saya cek ini aja. Tapi kayaknya dia juga udah pernah ini deh dulu. Udah pernah japri kayaknya Mbak Tiara. Oke. Gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kekurangan dari saya yang memang ya namanya manusia yang nggak bisa sempurna. Kita sama-sama belajar dan eh, apa kalau belum bisa memuaskan ya. Nah, ini kalau ya bahasanya kan bukan alat pemuas ya. Kalau ini guru IPS ya, guru ekonomi pasti tahu yang alat pemuas kebutuhan, ya. Needs, ya, kebutuhan manusia. Jadi Mas Tanwirul, kalau hukum ekonomi itu hukum Gosen, tahu nggak? Hukum Gosen tahu nggak? Bukan Gosen yang untuk ngirim-ngirim barang. Ya. Gosen itu Tahu tokoh Pak. ekonomi. Jadi kalau kalau kita habis puasa atau terus minum pertama kali gelas pertama itu kan rasanya wah itu surga dunia ya. Air putih aja surga dunia kalau puasa ya. Nanti kalau udah dikasih gelas kedua itu udah biasa, nggak terlalu ini kan. Nanti gelas ketiga keempat malah bisa-bisa muntah gitu kan. Nah itulah gambaran manusia ya di dalam kehidupan ini. Kalau serakah kayak monyet itu tangan kanan kiri megangin makanan semua, ya nggak bakal kemakan juga. Ada daya tampungnya ya manusia. Perutnya kan ada daya tampungnya. Maka kita harus selalu ya sesuai dengan kebutuhan saja yang sewajarnya. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri ya pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak Terima Pak kasih Rois. Pak. Ya, sampai ketemu ya di kampus sini. Iya Pak. Ya.